Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Anissa Putri Pujawati, yaitu saya sendiri, Mas Agus Ahmad Rafli Safari, Imam Tantowi, dan Ruanda Septi Bustia. Adapun dosen pengampuh mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial ini diampuh oleh Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Pokok pembahasan antropologi ini meliputi yang pertama, pengertian antropologi yang nantinya akan saya jelaskan sendiri. Yang kedua, konsep antropologi. Yang ketiga, tujuan dan kegunaan antropologi. Dan yang keempat, karakteristik antropologi yang nantinya akan dijelaskan oleh Imam Tantowi. Dan yang kelima, permasalahan antropologi yang nantinya akan dijelaskan oleh Rafli dan Ruanda. Pengertian antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu atropos yang berarti manusia dan logos yang berarti wacana atau bernalar, berakal atau disebut juga ilmu. Secara etimologis, antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Menurut Kamus Oxford, antropologi adalah studi tentang masyarakat dan budaya manusia dan perkembangannya. Dapat diartikan studi tentang karakteristik biologis dan fisiologis manusia dan evolusinya. Pengertian antropologi menurut para ahli. Menurut David A. Hunter dalam The Study of Anthropology 1976 menjelaskan bahwa antropologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang lahir dari adanya keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Sedangkan menurut William A. Helvellyn dalam Cultural Antropologi 1975, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang umat manusia secara umum dan mempelajari warna fisik, bentuk fisik, dan kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat. Antropologi secara luas dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama antropologi biologi dan antropologi budaya. Antropologi biologi ini terbagi menjadi dua, yaitu antropologi fisik dan paleoantropologi. Antropologi fisik adalah bagian dari antropologi yang memahami satu sejarah terjadinya beragam makhluk manusia berdasarkan ciri-ciri tubuhnya, yaitu secara fenotipik dan genotik. Paleoantropologi adalah ilmu bagian yang meneliti asal-usul atau terjadinya evolusi manusia yang menggunakan fosil manusia. Jadi, perbedaan antara antropologi fisik dan paleoantropologi ini adalah jika antropologi fisik ini merupakan antropologi yang mencoba memahami sejarah terjadinya beragam makhluk manusia, sedangkan paleoantropologi ini adalah ilmu bagian yang meneliti asal-usul terjadinya evolusi manusia. Yang kedua, antropologi budaya. Antropologi budaya ini mencoba untuk memahami yang pertama, makhluk manusia dilihat dari daftar kata-kata dan deskripsi tentang ciri dan tata bahasa dari beratus-ratus bahasa suku bangsa di berbagai tempat di muka bumi maupun bahan kebudayaan suku bangsa. Yang kedua, sejarah perkembangan dan penyebaran semua kebudayaan manusia sebelum manusia mengenal tulisan. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa antropologi merupakan studi tentang orang-orang di seluruh dunia, sejarah evolusi manusia, perilaku bagaimana manusia itu beradaptasi dengan lingkungannya yang berbeda, serta berkomunikasi dan bersosialisasi satu sama lain. Konsep antropologi. Adapun yang merupakan konsep dari antropologi yaitu nomor 1, kebudayaan. Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Konsep kedua yaitu tradisi. Tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan yang turun-temurun yang masih dijalankan di dalam masyarakat. Konsep ketiga yaitu ras dan etnis, yaitu menekankan perbedaan antar manusia berdasarkan bahasa dan budaya.
Konsep terakhir yaitu relativisme kebudayaan. Relativisme budaya adalah pandangan yang menyatakan bahwa semua keyakinan, adat istiadat, dan etika bersifat relatif bagi setiap orang tergantung konteks sosialnya. Tujuan dan kegunaan antropologi. Tujuan akademis antropologi sendiri yaitu ingin mencapai pengertian tentang makhluk manusia, pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta budaya dalam kehidupan di masyarakat. Sedangkan tujuan praktis antropologi ingin mengetahui serta mempelajari manusia dalam aneka warna masyarakat, suku, bangsa, guna membangun masyarakat itu sendiri. Misalnya bentuk kulit, gaya bahasa, dan lain sebagainya dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu karakteristik antropologi. Karakteristik dari kajian ilmu antropologi ini meliputi 1. Mempunyai ciri-ciri biologis manusia. 2. Antropologis dikenal sebagai ilmu yang mempelajari makhluk manusia, humankind, dimanapun dan kapanpun. Dan karakteristik terakhir dari antropologi yaitu mempunyai hubungan antara kebudayaan. D. Permasalahan antropologi. Adapun permasalahan-permasalahan dan solusi dari konsep-konsep antropologi meliputi 1. Budaya. Permasalahan-permasalahan sering muncul karena interaksi kita terhadap lingkungan luar kita. Di lingkungan kita terdiri dari manusia dan benda-benda di sekitar kita. Dalam kehidupan, manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Pasti ada campur tangan orang lain dalam hidup kita sebagai manusia. Saat kita belum terlahir di dunia, kita sudah berinteraksi dengan ibu yang mengandung dan ayah yang memberi kita kasih sayang. Namun, permasalahannya, semakin banyak kita berurusan dengan lingkungan, baik dengan manusianya maupun benda-bendanya, maka semakin kompleks pula kita akan bermasalah. Permasalahan yang kita hadapi bermacam-macam. Kadang, permasalahan yang menurut kita pribadi benar, sementara menurut lingkungan kita salah. Hal seperti ini yang menimbulkan konflik. Jika tidak diatasi, maka permasalahan yang ada akan semakin kacau. Maka dari itu, dibutuhkan suatu aturan yang mengatur kita sebagai individu dapat berbaur pada lingkungan kita tanpa adanya permasalahan. Aturan tersebut dalam masyarakat biasa disebut dengan norma. Norma sendiri berfungsi utama adalah mengatur dan mengontrol hubungan atau interaksi antara individu kelompok, kelompok-kelompok, dan individu-individu. Berbicara masalah norma, norma tidak terlepas dengan yang namanya budaya masyarakat itu sendiri. Budaya itu tercipta dari suatu individu yang menganggap suatu kebiasaan hidup bernilai baik, maka menghasilkan sepakatan umum antar masyarakat, sehingga kesepakatan itu sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging dan akhirnya menjadi sebuah budaya dalam masyarakat. Maka dari itu, budaya dapat dikatakan sebagai alat pengontrol masyarakat. 2. Tradisi. Bergesernya tata nilai tradisi dan lunturnya kesadaran budaya masyarakat merupakan penyebab utama konflik. Masalah ekonomi, politik, etnik, dan agama hanyalah sekedar pemicu. Kesenjangan ekonomi, perbedaan ideologi dan agama ataupun perbedaan etnik yang terdapat dalam masyarakat tersebut tentu tidak dipermasalahkan jika masyarakat sadar akan budaya tradisinya. Untuk itu, budaya toleransi, persatuan, dan persaudaraan yang ada dalam kehidupan masyarakat tersebut perlu dibangun kembali. Oleh karena itu, konflik yang telah terjadi harus dikelola dan kemudian diubah menjadi suatu kekuatan bagi perubahan yang positif. Konflik itu harus dimaknai sebagai satu jalan atau sarana menuju perubahan masyarakat. Untuk itu, pengelolaan konflik menjadi sesuatu yang bernilai positif. Tentunya harus dilakukan pencarian strategi berupa upaya yang dilakukan agar konflik dapat diminimalisasikan. Permasalahan antropologi yang ketiga, yaitu ras dan etnik. Ada suatu kasus, yaitu kerusuhan pengunjuk rasa dalam protes di Manokwari, Papua Barat. Mereka menyatakan alasan mereka turun ke jalan yaitu karena adanya pernyataan negatif. Kami orang Papua dinyatakan sebagai monyet.
Dengan adanya kasus tersebut, maka diselenggarakannya penyelesaian dengan cara pertama, mendorong Presiden agar segera mendesak Kapolri untuk mengusut dan mengungkap aktor intelektual terhadap pengrusakan tiang bendera dalam kasus penyerangan asrama Papua di Surabaya, termasuk pelaku ucapan rasis tersebut. Kedua, mendesak Presiden agar segera menarik penambahan aparat TNI atau Polri yang diterjunkan serta menginstruksikan Menkominfo untuk membuka akses internet di Papua dan Papua Barat. Ketiga, mendesak pemerintah untuk selalu mengedepankan cara dialog dalam menyelesaikan masalah di Papua. Keempat, mendesak Presiden menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan aparat keamanan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan mahasiswa Papua di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir yaitu kelima, mendorong semua elemen bangsa untuk tetap menguatkan semangat persatuan nasional sesama anak bangsa. Permasalahan antropologi yang keempat yaitu relativisme kebudayaan. Relativisme budaya adalah pandangan yang menyatakan bahwa semua keyakinan, adat istiadat, dan etika bersifat relatif bagi setiap orang, tergantung konteks sosialnya sendiri. Dengan kata lain, benar atau salahnya yaitu bersifat kultural spesifik. Khas budaya hanya berlaku bagi orang-orang tertentu di dalam budaya-budaya tertentu. Apa yang dianggap bermoral dalam satu masyarakat bisa dianggap tidak bermoral di tempat lainnya. Sehingga pandangan ini menganggap kalau tidak ada standar moralitas yang bersifat universal, tidak ada seorang pun yang berhak menghakimi kebiasaan masyarakat tersebut. Contohnya pada bulan Januari 2002, ketika Presiden Bush menyebut negara teroris sebagai poros kejahatan, para relativis budaya begitu tersinggung bahwa ada masyarakat yang menyebut masyarakat lain sebagai masyarakat yang jahat. Dan adalah kekejian bagi para relativis tersebut. Gerakan saat ini yang lebih tertarik memahami Islam radikal ketimbang melawannya merupakan tanda bahwa relativisme semakin merajalela. Adapun solusinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu caranya yaitu hanya menghormati perbedaan agama dan tidak memaksakan nilai-nilai agama serta tidak menghakimi agama lainnya. Terima kasih.